Kali ini kita akan membahas topik tentang elektrokimia. Elektrokimia itu adalah cabang ilmu kimia yang mempelajari tentang listrik dan kimia. Ya, nah jadi sel elektrokimia itu ada dua. Yang pertama sel volta yang akan kita bahas di part kali ini. Kemudian ada yang namanya elektrolisis. Sel volta itu adalah energi kimia diubah menjadi energi listrik. Artinya, sel volta ini berlangsung secara spontan di mana reaksi redoks akan menghasilkan arus listrik. Contohnya itu adalah baterai aki, ya. Kemudian elektrolisis itu adalah energi listrik diubah menjadi energi kimia. Sebaliknya dari sel volta, ya. Nah, artinya ada beberapa reaksi redoks yang tidak dapat berlangsung spontan, ya, atau tidak dapat terjadi dengan sendirinya sehingga membutuhkan arus listrik supaya terjadi reaksi redoks tersebut. Contohnya adalah penyepuhan, pemurnian logam, dan lain-lain. Sel volta. Yang A, ciri-ciri sel volta. Yang pertama, energi kimia berubah menjadi energi listrik. Nah, ini tadi kita udah bahas. Reaksi redoks dapat menghasilkan energi listrik atau arus listrik, di mana reaksinya berlangsung spontan. Sesuai dengan poin ketiga, potensial selnya itu bernilai positif, ya. Kalau dibilang reaksi spontan, maka enol selnya itu ditunjukkan dengan tanda positif. Nah, kemudian untuk poin kedua, ada yang namanya elektroda, ya. Elektroda itu adalah tempat terjadinya reaksi redoks. Nah, jadi elektroda itu ada kutub positif, ada kutub negatif, ya. Nah, jadi saya singkatnya Kepan dan Krau. K ini singkatan dari katoda, di mana katoda ini elektroda positif, kutub positif, dan dia mengalami reaksi reduksi. Jadi ingat, Kepan katoda positif, anoda itu elektroda negatif atau kutub negatif, di mana anoda mengalami reaksi oksidasi, gitu ya. Jadi katoda positif, anoda negatif, katoda mengalami reduksi, anoda mengalami oksidasi. Yang keempat, ini ada deret volta. Ini ada lihat kalau Bapak Camat nanti meninggal, almarhumnya minta air, kemudian jandanya cari pengganti cadangan. Cowok nita, sopan pembawaannya, hati-hati sebelum bibi curiga, hingga Agus potong anunya, ya. Dan jadi makin ke kiri, ini makin mudah dioksidasi. Jadi kalau misalnya dibandingkan antara litium sama aluminium, yang lebih mudah dioksidasi itu adalah litium. Reduktor yang lebih kuat itu adalah kalium kalau dibandingkan dengan mangan. Makin ke kiri, ini produksi semakin kuat, ya. Sifat produksinya semakin kuat. Kemudian harga potensial reduksi, enol ini dibaca potensial, ya. Potensial reduksi ini kecil. Anggap aja garis bilangan. Makin ke kiri ini makin negatif, makin kecil, makin ke kanan ini makin positif, ya, atau makin besar, ya. Jadi kalau misalnya ke kanan, sifat reduksinya akan bertambah. Semakin ke kanan semakin mudah direduksi. Artinya sifat oksidatornya bertambah. Contoh, kalau misalnya ada besi dengan tembaga, maka yang lebih mudah untuk mengalami reaksi reduksi itu adalah si tembaga, ya. Ini kita bahas rangkaian sel volta atau Galvani, ya. Nah, ini ditemukan oleh si Alessandro Volta dengan si Luigi Galvani. Nah, jadi ada elektroda, ini namanya elektroda zinc. Kemudian yang kanan elektroda tembaga atau Cu, ya. Mereka dihubungkan oleh kawat. Kemudian ada voltmeter, alat yang digunakan untuk mengukur tegangan listrik, ya. Nah, kemudian keduanya ini dimasukkan ke dalam larutan elektrolit, dihubungkan dengan jembatan garam.
Nah, jadi prosesnya begini, anoda itu kan kutub negatif, katoda ini kutub positif. Anoda mengalami oksidasi di mana si Zn ini akan melepas elektronnya, nih ya, lihat panahnya, elektronnya nih menghasilkan Zn2 positif, ya. Nah, jadi logam Zn ini lama-lama akan berkurang masanya. Kenapa? Karena dia akan berubah menjadi Zn2 positif, teroksidasi dia menjadi Zn2 positif. Dilepasnya elektronnya mengalir dari anoda menuju ke katoda. Nah, sampai di katoda, larutan elektrolit ini yang terdiri atas Cu2 positif dengan SO42 negatif. Kenapa dibuat mengion? Ingat ya, larutan elektrolit itu mengion ya, apalagi ini adalah larutan garamnya, maka ini terion sempurna. Nah, jadi kembali lagi, elektron yang mengalir dari anoda ke katoda, maka si Cu2 positif ini akan menangkap elektron itu dan membentuk si tembaga. Dia akan lengket di sekitar elektroda ini. Jadi massa yang ada di anoda itu akan berkurang lama-lama. Kemudian massa yang ada di katoda dia akan bertambah. Nah, jadi fungsi dari jembatan garam ini apa gitu ya? Fungsi dari jembatan garam ini adalah untuk menstabilkan muatan yang terdapat di larutan elektrolit ini. Nah, maksudnya gimana? Nih, kan tadi si Zn ini melepaskan elektron membentuk Zn2 positif. Logikanya, kalau si Zn ini banyak membentuk Zn2 positif, larutan elektrolit ini akan bersifat positif muatannya ya. Kenapa? Karena si Zn2 positifnya nambah terus, sementara SO42 negatifnya jumlahnya tetap. Maka jembatan garam KCl ini, Cl negatif ini akan menstabilkan kelebihan muatan Zn2 positif ini. Nah, sementara yang ada di katoda, tadi kan si Cu2 positif yang berasal dari larutan elektrolit menangkap elektron membentuk Cu di sekitaran si katoda. Logikanya Cu2 positifnya kan lama-lama berkurang. Nah, sementara SO42 negatifnya ini jumlahnya tetap, Cu2 positifnya berkurang, maka si K positif ini akan menetralkan muatan negatif yang ada di sekitar katoda ya. Nah, itu dia cara kerja dari si sel volta. Nah, yang menghasilkan arus listrik nantinya ya. Jadi ingat, elektron mengalir dari anoda menuju katoda. Kemudian massa di anoda, massa elektroda yang ada di anoda ini akan lama-lama berkurang, sementara massa yang ada di katoda akan bertambah. Di anoda terjadi reaksi oksidasi. Zn biloxnya 0 berubah menjadi 2 positif ya. Kemudian di katoda ini dia terjadi reaksi reduksi ya. Cu2 positif menjadi Cu plus 2 menjadi 0. Nah, itu dia. Kemudian proses sel volta ini tadi yang saya jelaskan itu sudah dirangkum di sini. Logam seng akan melepaskan elektron dan membentuk ion Zn2 positif. Elektron tersebut mengalir melalui kat penghubung. Selanjutnya diterima oleh Cu2 positif untuk membentuk endapan logam tembaga. Akibatnya larutan CuSO4 semakin berkurang konsentrasinya, sedangkan elektroda Cu yang ada di katoda semakin bertambah masanya. Sementara logam Zn semakin berkurang masanya karena berubah menjadi Zn2 positif, sehingga jumlah ion Zn2 positif dalam larutan semakin bertambah. Penambahan ion Zn2 positif ini tidak sebanding dengan jumlah anion SO42- yang tetap. Karena ion positif dan ion negatif tidak seimbang, anion Cl- yang berasal dari jembatan garam akan masuk ke dalam larutan yang mengandung ion Zn2+, dan K positif yang berasal dari jembatan garamnya akan masuk ke dalam larutan yang mengandung ion SO42-.
jembatan garam ini berfungsi menyeimbangkan muatan pada setiap larutan. Ingat, elektron mengalir dari anoda menuju katoda, kemudian elektroda itu adalah tempat berlangsungnya reaksi redoks, ya. Nah, jadi reaksinya begini. Reaksi redoks yang terjadi pada sel volta bagian B tadi, di katoda terjadi reaksi reduksi, kemudian di anoda terjadi reaksi oksidasi. Nah, jadi ini bisa kita eliminasi elektronnya. Hasilnya ke bawah itu Cu2+ ditambah Zn menghasilkan Cu ditambah Zn2+. Jadi ini adalah reaksi yang spontan di mana menghasilkan arus listrik, ya. Nah, jadi kita bahas bagian C, notasi atau diagram sel. Ada aturan penulisan diagram sel, ya. Logam garis 1 ion, ini bacanya logam menjadi ion. Kemudian ini ada jembatan garam, ion menjadi logam, ya. Nah, logam ion yang ada di kiri jembatan garam itu adalah anodanya, sementara ion logam yang ada di sebelah kanan jembatan garam itu adalah katoda. Maksudnya gimana gitu kan? Nah, coba lihat di sini, anodanya ini kan Zn menjadi Zn2+. Kemudian di katoda Cu2+ menjadi Cu. Nah, ini dia. Nah, jadi jangan bingung. Ingat aja anodanya siapa? Zn. Berarti ingat ya, ion itu ada di tengah ini, di antara, ya. Nah, jadi ingat anoda itu Zn menjadi Zn2 positif, jembatan garam, katoda Cu2 positif menghasilkan Cu atau menjadi Cu, ya. Kemudian kita bahas bagian D, itu ada potensial sel atau enol sel. Jadi potensial sel itu sama dengan enolnya reduksi dikurang enolnya oksidasi, atau ingat aja redoks, berarti reduksi dikurang oksidasi, ya. Atau boleh juga ingatnya EK, katoda dikurang anoda. Reduksi itu katoda, ya, oksidasi itu di anoda. Nah, catatannya kalau misalnya enolnya lebih positif berarti dia mengalami reduksi atau dia elektrodanya katoda, ya. Kemudian kalau misalnya enolnya lebih negatif maka dia mengalami reaksi oksidasi berada di anoda, ya. Jadi contohnya ini ada setengah reaksi, ada Cu2 positif ditambah 2 elektron menghasilkan Cu, potensial reduksinya itu plus 0,34 volt. Kemudian ada setengah reaksi lagi, Zn2 positif ditambah 2 elektron menghasilkan Zn, potensial reduksinya itu minus 0,76 volt. Maka pertama kali kita tentukan yang mana reduksi, yang mana oksidasi. Ingat, pada deret volta makin ke kanan itu makin positif, ya. Ingat garis bilangan, makin ke kanan makin positif, maka yang paling kanan itu kan mengalami reaksi reduksi, ya. Maka reduksi di sini adalah si Cu. Kalau kita lihat dari harga enol, yang lebih positif itu kan si Cu, ya. Berarti yang si Cu ini reduksi atau dia di katoda, Zn ini oksidasi, ya, mengalami oksidasi. Nah, ingat ya. Jadi ingat kalau elektron berada di kiri itu adalah reaksi reduksi. Nah, jadi kita menghitung enol selnya dengan dua cara, ya. Cara yang pertama langsung aja ke rumus redoks. Yang reduksi tadi sih 0,34 dikurang minus 0,76 hasilnya 1,1. Cara yang kedua itu dengan reaksi. Katoda itu kan reduksi. Ini reaksi reduksi udah pas, ya, nggak perlu dibalik, ya, karena sudah reduksi. Plus 2 ke 0, atau lihat aja posisi elektron. Kalau elektron di kiri berarti itu reduksi. Kalau elektron di kanan itu oksidasi, ya, melepas elektron. Nah, kemudian di anoda reaksi ini harus kita balik supaya oksidasi. Kan di anoda itu mengalami reaksi oksidasi, sementara yang diketahui ini reaksi reduksi. Maka supaya oksidasi kita balik, enol ini kan berubah tanda jadi 0,76 volt, ya. Tinggal kita jumlah, elektronnya eliminasi. Kalau nggak ada lagi yang bisa dieliminasi tinggal diturunkan, maka ini dijumlah hasilnya 1,1 sama, ya. Nah, tergantung nanti soalnya minta apa,
Apakah harus ditulis reaksi lengkap atau langsung aja dihitung harga annual sale? Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini. Sampai ketemu di part berikutnya.